Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi kuliah daring, yaitu kalimat dan kalimat efektif. Kalimat. Beberapa definisi pakar pengertian kalimat. Data pertama, Sultan Takdir Ali Syabana menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang kecil yang mengandung pikiran lengkap. Data kedua, Goris Kirab mengemukakan bahwa kalimat adalah bagian ucapan yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ucapan itu sudah lengkap. Data ketiga, Fakhruddin A.E mendefinisikan bahwa kalimat adalah kelompok kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek dan predikat, dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Pola dasar kalimat. Kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia hanya mengandung dua unsur, yaitu S sebagai subjek dan P sebagai predikat. Subjek dalam kalimat merupakan topik pembicaraan, sedangkan predikat menerangkan tentang subjek. Namun, kalimat kadang-kadang disertai dengan pelengkap yang disebut juga dengan objek. Contoh, Nurul tertidur. Nurul menulis surat. Menurut pola dasar kalimat, kalimat terbagi dua antara lain kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat atau satu unsur inti dan boleh diperluas asal perluasannya tidak membentuk pola baru. Mariskan 1985-132. Maka dengan demikian, kalimat tunggal tidak selamanya berwujud yang pendek, tetapi dapat berwujud panjang. Contoh, Suki tersenyum. Contoh kalimat pendek. Tentor bahasa Indonesia, kami akan disekolahkan ke luar negeri. Kalimat panjang. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri beberapa klausa bebas. Tarigan 1983-7. Dalam mengadakan klasifikasi kalimat majemuk, dasar yang digunakan adalah melihat antara hubungan pola-pola kalimat yang membentuknya. Maka sudah jelas, pola yang satu lebih rendah kedudukannya dengan pola yang sudah ada. Dan sebaliknya, jika kalimat majemuk terdiri dari penggabungan dua kalimat atau lebih, maka sifat hubungannya akan setara. Dengan demikian, dapatlah dibedakan kalimat itu menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Makna kalimat. Pembahasan terdahulu membicarakan tentang kalimat ditinjau dari segi bentuknya. Pembahasan selanjutnya akan membicarakan kalimat ditinjau dari segi maknanya atau nilai komunikatifnya. Makna kalimat dibedakan menjadi
kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat emphatic. Selanjutnya, kita membahas kalimat efektif. Kalimat efektif, kalimat adalah wadah pernyataan pikiran atau amanat yang lengkap. CAIR 1988-377. Pernyataan pikiran itu berasal dari pengembangan gagasan pokok dengan cara tertentu. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pikiran secara jelas kepada pembaca sehingga mencapai sasarannya. Dalam mengembangkan kalimat efektif, menurut kaidah bahasa Indonesia, beberapa uraian yang harus diperhatikan antara lain. 2. Kepaduan kalimat, kelogisan, pemusatan perhatian, dan kehematan penggunaan kata. Kepaduan bagian kalimat. Kata-kata yang dipakai untuk membentuk kalimat harus ditempatkan pada posisi yang tepat dalam struktur kalimat agar jelas fungsinya masing-masing. Contoh, pikiran utama, kalimat, dan keterangan. Pikiran utama, perubahan zaman. Kalimatnya, dengan perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk mencari metode-metode mengajar yang baru. Keterangannya tidak padu karena tidak jelas subjek kalimatnya. Kelogisan. Makna kalimat dapat dipahami oleh pembaca dengan baik jika hubungan antara berbagai kalimat logis dan di antara bagian-bagian kalimat turut menentukan kadar keefektifan sebuah kalimat. Contoh kalimat. 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. 2. Bapak dekan kami persilahkan. 3. Waktu dan tempat kami luangkan kepada Bapak dekan. Keterangannya, nomor 1 dianggap tidak logis karena waktu dan tempat bukan subjek yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan siapa. Kalimat nomor 2 dan 3 dianggap logis dan efektif. Pemusatan perhatian. Kalimat sebagai rangkaian kata yang berstruktur menciptakan kebulatan makna. Setiap kata sebagai unsur pembentuk kalimat tampil dalam struktur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dapat dilakukan beberapa cara pemusatan tanpa mengubah makna kalimat secara keseluruhan. 1. Penempatan bagian yang ditonjolkan pada posisi awal kalimat. 2. Pengulangan kata. 3. Penggunaan partikel. 1. Penempatan bagian yang ditonjolkan pada posisi awal kalimat. Contoh kalimat, peserta UMPTN harus membawa perlengkapan ujian selama mengikuti UMPTN. Keterangannya, pemusatan perhatian pada subjek sebagai pelaku. 2. Pengulangan kata. Contoh kalimat, tekun membaca buku, tekun mengikuti mata kuliah, dan tekun mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Orang yang ingin maju
harus menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dari keluarga maupun tantangan dari masyarakat sekitarnya. 3. Penggunaan partikel. Contoh partikel lah, kah, dan pun. 1. Sayalah yang seharusnya membantu yang bersangkutan. 2. Siapakah yang datang tadi ke sini? Tidak. 3. Kami pun menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Kehematan penggunaan kata. Penggunaan kata dalam kalimat harus efektif. Penulis harus mampu menggunakan kata dengan hemat agar pemikiran yang diungkapkan dalam kalimat cepat dipahami. Contoh, boros kata. Surat kabar harian Fajar menyediakan untuk tulisan tentang kesenian. Hemat kata, harian Fajar menyediakan ruangan tentang tulisan kesenian. Soal latihan. 1. Tuliskan pengertian kalimat efektif menurut Anda. 2. Tuliskan contoh kalimat yang logis dalam kaitannya dengan kalimat efektif. 3. Tuliskan 5 kalimat efektif yang memperhatikan aspek kehematan penggunaan kata. Sekian penjelasan saya untuk video ini tentang kalimat dan kalimat efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.